Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebentar lagi mulai ya. Suara saya terdengar tidak ya? Mudah-mudahan tidak ada delay. Ya, selamat pagi Ibu. Suara terdengar Ibu. Alhamdulillah. Kita Ya, ini tiba-tiba tadi WiFi ID-nya mati, jadi agak sedikit delay gitu. Jadi mohon maaf kalau agak delay. Jadi tapi saya akan memperlambat bicaranya ya. Ini bagus nggak keterimanya? Bagus, Bu. Bagus. bagus Ibu. Baik, kita mulai saja ya, teman-teman sekalian. Saya manggilnya teman-teman saja ya, karena rasanya kita seumuran, gitu ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robi sohri wa yasri amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Nabiyullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Atas perkenannya Allah Subhanahu wa taala membuat kita bisa berkumpul hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman sekalian, selamat datang. Perkenalkan, nama saya Dian Hidayati. Saya adalah dosen di Universitas Ahmad Dahlan di Manajemen Pendidikan. Saya sudah berkecimpung di dunia training itu sudah lama. Biasanya mentraining orang-orang dewasa, kemudian dari tingkat SD, SMP, SMA gitu ya. Tapi biasanya offline. Ini baru pertama kali saya melakukan training dengan online seperti ini. Mudah-mudahan kita tidak mengurangi esensi apa yang akan kita dapat hari ini. Untuk keberkahan kegiatan kita hari ini, mari kita mulai dengan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman sekalian, nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas atau nanti akan ada yang didiskusikan, nanti mic-nya langsung di-unmute saja gitu ya. Tapi kita usahakan selesai dulu, baru nanti ada pertanyaan, gitu ya. Baik, Bapak Ibu, kok Bapak Ibu lagi, teman-teman sekalian, kemarin saya sudah men-share ada beberapa kuesioner yang teman-teman untuk isi gitu ya. Nah, alhamdulillah saya sudah dapat hasilnya, walaupun saya yakin ini belum semua, tapi tadi malam jam 9 saya sudah download, ada 17 yang mengisi. Nah, teman-teman sekalian, ternyata yang ikut hari ini adalah, nah, kebanyakan adalah semester 6, gitu ya. Kemudian ada yang di semester 8, dan sisanya ada yang, bahkan sudah ada yang bekerja ternyata gitu ya. Alhamdulillah, jadi saya sedikit mengenal teman-teman sekalian, usianya sekitar berapa tahun. Ya, teman-teman sekalian, usia saya buka saja, usia saya 40 tahun, jadi mungkin kita range-nya agak jauh gitu ya. Jadi jangan, tapi nggak apa-apa, usia saya masih muda. Gitu. Baik, nah ini dia. Ini menurut Anda saat ini program studi yang diambil sudah sesuai dengan keinginan dan kemampuan. Ternyata alhamdulillah dilihat dari grafik ini ternyata masih banyak ya yang sesuai keinginan. Ini sudah luar biasa. Ini masih ada yang galau, nanti kita mantapkan di sini ya yang galau-galau ini gitu ya. Nah, baik. Kemudian, apakah ini adalah pilihan Anda sendiri? Ini saya yakin waktu teman-teman sekalian masuk, ini masih lulus SMA gitu ya. Masih lulus SMA berarti masih ada campur tangan orang tua, atau misalnya teman masuk ke universitas ini ikut juga karena teman ikut milih kejuruan atau pendidikan ikut gitu ya. Ini masih ada yang campur tangan orang lain gitu ya, tapi mudah-mudahan kegalauannya nanti berkurang gitu. Lanjut. Nah, setelah menjalani kuliah saat ini, Anda merasa bahwa kuliah Anda bermanfaat untuk pengetahuan dan pengembangan diri. Ini alhamdulillah.
ternyata setelah perjalanan teman-teman sekalian merasa ilmunya itu bermanfaat. Oh, alhamdulillah masih itu luar biasa ini. Saya melihat dari range ini berarti merasa bermanfaat ilmunya gitu ya. Tetapi ternyata masih ada yang galau gitu ya. Dari tadi yang galau-galaunya masih ada. Masih galaunya masih lumayan banyak gitu ya. Oke, lanjut. Setelah menjalani kuliah saat ini, Anda merasa yakin bahwa setelah lulus S1 akan dapat memperoleh pekerjaan atau karir sesuai harapan. Nah, dari sini kegalauannya makin meningkat. Ternyata belum yakin kalau misalnya pekerjaannya sesuai dengan harapan gitu ya. Karena ini baru lulus gitu, merasa seperti itu. Baru lulus, masih ilmunya masih kurang, jadi masih yang galaunya lumayan tinggi di sini gitu ya. Oke, lanjut. Nih, dari hasil ini ternyata alhamdulillah banyak yang ingin jadi guru di sini. Ya karena mungkin kebanyakan dari kita adalah masuk ke fakultas pendidikan gitu ya. Kemudian ada yang bekerja sambil kuliah, ada yang ingin menjadi PNS di sini lumayan besar. Kemudian, nah ini alhamdulillah terlihat tadi ya, yang merasa ilmunya masih kurang, ternyata di sini juga signifikan. Ternyata ingin melanjutkan pendidikannya ke S2 gitu. Ya, kemudian ini juga menurut Anda ilmu S1 yang Anda miliki, Anda mampu menduduk posisi manajer atau instansi atau yang paling tinggi gitu ya. Nah, ternyata banyak yang merasa belum yakin gitu ya. Tadi signifikan sama yang disampaikan. Oke, teman-teman sekalian, saya kemarin itu browsing gitu ya. Ternyata apa sih dunia pendidikan atau dunia usaha saat ini? Kan kita suka dengarnya ya bahwa banyak yang jadi guru itu nggak asik gitu, nggak dicari, nggak atau jadi pendidik itu nggak keren gitu. Tapi ternyata di seluruh dunia sampai saat ini yang dicari adalah ini. Nah ini saya besarkan ya. Ini yang dibutuhkan di dunia saat ini, masih sampai sekarang. Ini religion ya, ustadz, kemudian teologi dan religion ini ya, kemudian technician, general education, kemudian policy and law, childhood education ini masih tinggi, kemudian education secara besarnya, engineering sama early education ini masih sangat dibutuhkan di dunia ini gitu ya. Jadi ini di dunia ya. Next, kalau kita coba lihat. Nah, kalau ini di Indonesia. Saya ambil ini dari Dinas Tenaga Kerja Indonesia. Kenapa di sini tidak ada pendidik? Ya karena ini Dinas Tenaga Kerja yang saya cari gitu ya, bukan Dinas Pendidikan gitu. Nah, ini ternyata lowongan itu juga besar gitu. Walaupun yang pencari kerjanya juga banyak. Tapi jangan khawatir, ternyata banyak sekali lowongan-lowongan pekerjaan kalau memang mau bekerja gitu ya. Nah, ini saya sebagai gambaran umum bahwa dunia. Nah, ini saya searching di mana-mana apa sih yang dicari, pekerjaan yang banyak dicari saat pandemi sekarang ini gitu ya. Ternyata nomor satu itu adalah pengajar atau pendidikan. Karena ini katanya pendidikan atau pengajar ini long lasting, akan ada terus sepanjang hidup gitu ya. Engineering, marketing dan kreatif, kesehatan, finance, human resource, talent, logistik. Ini yang paling banyak dicari saat pandemi sekarang gitu ya. Itu saya hasil searching kemarin. Nah, kemudian tadi kemarin kan saya tanya juga ekonomi kita saat ini gimana sih ya gitu. Menurut LDB bahwa ini, nah tahun 2018, 2019 itu kita sempat turun, nanti diperkirakan tahun 2021 akan mulai naik menuju normal kembali, gitu. Ini menurut hasil IDB gitu ya. Nah, kita sebagai makhluk terdidik gitu ya, orang terdidik, apa yang harus kita lakukan sih pertama kali gitu ya? Selanjutnya kita mau ngapain gitu? Oke, ini yang harus kita ingat, landasan hati menurut saya gitu ya, bahwa kalau saya sebagai Muslim, yang saya ingat adalah ini, surah
Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi di sini ada perintah untuk memperhatikan hari esok, gitu ya. Lanjut, ini sebagai landasan kita, gitu ya, penenang kita. Lanjut, dan carilah apa yang telah diberikan oleh Allah kepadamu dari negeri akhirat dan jangan lupa bagimu di dunia. Dunia itu juga jangan dilupakan, gitu ya. Jadi jangan hanya berpikir akhirat saja, tetapi ada perintah untuk mengingat dunia juga, gitu ya. Oke, lanjut. Mana? Nah, apa yang harus kita lakukan untuk dapat dunia dan akhirat tentunya, gitu ya? Ini yang kita butuhkan adalah 3 kombinasi basic skills. Kira-kira apa saja? Apa saja? Yang pertama, perenungan. Perenungan itu seperti apa? Kita harus merenung apa yang sudah kita perbuat, apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita hadapi, apa yang kita sudah jalankan. Ini kita lakukan perenungan. Selanjutnya, selain perenungan, apa lagi? Ini, pelatihan dan pembiasaan. Apa yang kita lakukan dan kita biasakan. Ini 3 basic skill ini yang harus kita lakukan terus-menerus ya. Nah, kisah sebagai sumber inspirasi dan motivasi. Ini untuk apa? Ini seperti apa sih orang-orang itu bisa menjadi inspirasi, menjadi sukses sekarang, baik di dunianya, baik akhlaknya, itu kita renungkan juga. Bagaimana sih kisah-kisah mereka? Nah, ini 3 basic skill yang harus kita lakukan sepanjang hidup kita. Ini basic sekali. Sangat basic sekali, gitu ya. Selanjutnya. Nah, keterampilan yang diperlukan sebenarnya gitu ya. Yang pertama, sikap positif. Pasti. Karena selama ini kita sangat manusiawi sekali ya, tiba-tiba suka muncul malas, kadang-kadang juga muncul stres, kemudian juga kita depresi, bahkan kita merasa diri kita gagal. Ini sangat-sangat manusiawi sekali. Ini semua orang pasti pernah mengalami ini. Tapi ingat lagi bahwa apa yang kita lakukan itu memang ada saatnya kita di bawah, ada saatnya kita di atas. Tapi tetaplah bersikap positif, gitu ya. Lanjut, kedua, pengelolaan waktu. Bagaimana kita bersikap positif? Kalau sudah positif, mari kita lakukan pengelolaan waktu. Lakukan pengelolaan waktu sebaik mungkin, gitu ya. Setelah melakukan pengelolaan waktu, apalagi? Nah, komunikasi. Sering sekali kita melakukan kesalahan-kesalahan itu karena kita tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Baik lisan maupun tulisan. Ini memang harus betul-betul dilatih, karena setiap orang akan punya, punya penangkapan masing berbeda-beda gitu ya. Jadi kita harus mulai berlatih bagaimana berkomunikasi yang baik. Selanjutnya, nah, teamwork. Teamwork itu kerjasama, Bapak, teman-teman sekalian. Ini kita hidup itu tidak mungkin sendiri untuk bisa sukses. Dalam hal apapun kita tidak bisa melakukan itu sendiri. Paling minimal teamwork kita adalah keluarga. Itu paling minimal. Yang bisa mensupport kita, yang bisa membuat kita terus bertahan itu paling dekat adalah keluarga. Teamwork paling kecil adalah keluarga, gitu ya. Kita bangun teamwork kita mulai dari keluarga terlebih dahulu. Selanjutnya, nah, setelah teamwork, nah kita lanjutkan dengan penerapan tujuan atau target. Tujuan kita apa? Targetnya bagaimana? Nah, saya balik lagi. Nah, dari keterampilan ini, dari 5 hal ini yang dari dulu-dulu
dari dulu kala ini yang harus kita kembangkan setiap saat, gitu ya. Nah, setelah kita tahu keterampilan apa, kemudian basic skills-nya apa, lanjutnya apa ya? Kita harusnya ngapain ya? Selanjutnya kita ini tadi ya. Nah, selanjutnya kita harus melakukan pengendalian diri. Pengendalian diri mulai dari mana? Napak tilas masa lalu. Dari manakah saya? Pentingnya apa? Kita harus tahu apa yang membawa kita saat ini, gitu ya. Bagaimana cara berpikir kita? Bagaimana cara merasa kita? Bagaimana cara kita berkomunikasi? Itu dari masa lalu kita. Sadar tidak sadar masa lalu kita membawa kita sampai saat ini, gitu ya. Ini masa lalu kita nggak bisa menghilangkan masa lalu, tapi kita bisa berdamai dengan masa lalu kita, gitu ya. Tapi kita harus tahu napak tilas kita seperti apa. Dulu kita kayak gimana sih, gitu ya. Lanjut, setelah kita tahu masa lalu, sekarang kita tahu potensi kita siapa, gimana, siapa saya sekarang, gitu ya. Kita kenal nggak sama diri kita sendiri? Jangan-jangan kita nggak kenal sama diri kita sendiri, gitu ya. Dari lalu, kemudian potensi kita sekarang, lalu apa? Mari kita merencanakan masa depan. Akan kemana saya? Oke, dari masa lalu, apa yang kita dapatkan, masa lalu dari keluarga, dari kecil, dari lahir, kemudian sampai sekarang, kita jadi tahu potensi kita siapa, potensi kita apa, gitu ya. Lanjut, dari situ kita akan melangkah, kita akan kemana, gitu ya. Oke. Nah, ini nih mulai. Mari kita mengenal siapakah saya. Saya siapa ya, gitu kan? Kadang kita suka nggak kenal loh diri kita sendiri. Bahkan orang lain yang lebih kenal dari kita. Dari itu, kita mulai yuk, dari sekarang kita mulai mengenal diri kita sendiri. Nah, caranya apa? Tadi kan ada ya cara berpikir positif, katanya. Berpikir positif. Gimana sih cara berpikir positif? Caranya adalah kita harus mengenal diri kita sendiri. Kita harus mengenal diri kita sendiri. Lalu apa lagi? Nah, dari masa kita mengenal diri kita sendiri, lalu kita tahu masa lalu kita bagaimana, masa kininya bagaimana, masa depan yang bagaimana yang ingin kita capai. Kita harus mulai tahu. Mulai dari berpikir positif, mulai dari masa lalu dulu, masa kini, dan masa depan. Seperti apa yang ingin kita capai. Kita harus mulai, siapakah saya? Ya. Nah, dari situ. Nah, napak tilas masa lalu. Dari manakah saya? Baik. Flashback. Flashback-nya itu dilihat dari masa kecil kita. Kita lahir di mana? Nama kita siapa? Makna nama kita apa? Kenapa orang tua memberi nama kita, misalnya nih ya, namanya Dian Hidayati. Dian itu api, Hidayati itu dari hidayah. Berarti orang tua saya ingin agar anaknya menjadi cahaya hidayah orang lain. Gitu ya. Kemudian siapa yang memberi namanya? Kemudian didikannya seperti apa? Itu ingat-ingat lagi, flashback lagi, apa yang kita rasakan, apa yang kita lakukan, apa yang terjadi dengan diri kita waktu kita kecil, gitu ya. Ini nilai-nilai apa yang ditanamkan oleh orang tua kepada diri kita, gitu ya. Selanjutnya, nah ini latar belakang orang tua, suku, agama itu akan mempengaruhi kita, sangat mempengaruhi kita. Jadi kita tidak bisa menutup mata kita, orang tua kita seperti apa, mendidik kita bagaimana. Nah, walaupun misalnya ada orang tua yang mendidik kita yang keras gitu ya, tetapi kita harus bisa menyelesaikan menyelesaikan diri kita gitu. Kalau orang tua marah-marah terus sama kita, kemudian kita juga jangan membawa hal itu pada anak kita gitu. Kita selesaikan masa lalu kita gitu ya. Suku, ada suku yang memang didikannya, saya orang Batak.
saya orang Batak. Terus terang saya adalah orang Batak gitu ya. Orang Batak itu kan terkenal orangnya tegas, kemudian suka teriak-teriak katanya gitu ya. Katanya begitu. Tapi orang Batak itu gigih gitu ya. Nah, gitu. Mungkin itulah yang bisa latar belakang kita itu gitu, yang nggak bisa lepas dari kita gitu ya. Kemudian agama kita juga, didikan orang tuanya seperti apa gitu ya. Nah ini ya, kita harus mulai berpikir kita dari mana ya, gitu ya. Oke, lanjut. Nah, dari manakah saya? Nah ini saya sudah membuat sedikit perenungan untuk bahan ini. Saya coba buka. Mulai dari sini. Nanti akan ada bahan-bahan ini buat teman-teman sekalian. Teman-teman sekalian nanti bisa isi. Nah, ini dia. Bisa dilihat kan ya? Nah, ini bahan renungannya, teman-teman sekalian. Dari manakah saya? Mulai dari nama saya siapa, kemudian menurut siapa, ayah, ibu, kakek yang memberi nama saya itu adalah, contoh, nama saya Dian. Menurut ayah saya, yang beri nama saya itu adalah paman saya, yang artinya cahaya, hidayah, gitu ya. Terus, saya dilahirkan di mana? Saya berasal dari keluarga mana? Kemudian, kegiatan rutin keagamaannya. Oh, nih, yang paling penting. Anggota keluarga yang paling berpengaruh pada saya. Ini harus kita mulai renungkan. Ada nggak ya yang pengaruh sama kita? Atau jangan-jangan kita nggak sadar siapa yang mempengaruhi kita, gitu ya. Jadi kita mulai, ayo kita renungkan. Siapa sih yang sebenarnya pengaruh pada diri kita? Kemudian, berasal dari keluarga mana, jumlah saudaranya, nilai dasar apa yang paling penting, ya. Kemudian kegiatan rutin keagamaan bagaimana, betul. Nah, ini sebagai dasar perenungan kita. Sampai di sini saya tuliskan prestasi pendidikan atau belajar saya selama ini. Jangan-jangan kita tidak menghargai diri kita sendiri. Sekecil apapun, kita merasa kok kita nggak bisa ya, ternyata setelah ditulis, ternyata saya itu bisa loh menang cerdas cermat waktu SD, atau saya pernah loh lomba waktu SD, dikir mungkin pernah lomba apa, atau misalnya saya pernah berhasil membuat apa gitu di dunia pendidikan itu gitu ya. Mari kita belajar untuk menghargai diri kita sendiri. Nah, kenapa saya tulis seperti itu gitu ya. Nah, ini nomor 7. Guru atau dosen atau siapapun orang yang berpengaruh dalam hidup saya. Nah, ini nih, yuk kita coba renungkan siapa sih yang sebenarnya yang paling mempengaruhi kita itu siapa gitu ya. Apakah orang tua? Apakah guru? Gurunya siapa? Kayaknya ada tuh satu guru yang betul-betul membawa kita merasa, gara-gara beliau gitu, kita tuh jadi seperti sekarang gitu, jadi semangat terus gitu ya. Nah, itu coba diingat lagi. Nah, kemudian saya pernah kerja di mana? Nah, atasan dan teman kerja yang secara signifikan yang pengaruhi saya itu siapa? Nah, gitu ya. Sampai di sini juga direnungkan kegagalannya. Kegagalan yang paling tidak bisa saya lupakan dan membuat saya menyesal dan malu. Kenapa ini harus dituliskan? Ini sebagai stress release. Karena kita suka tidak bisa menyadari bahwa kita gagal. Atau itu dibawa terus, disesali terus-menerus. Dengan menulis, semoga sesal itu bisa hilang sedikit-sedikit. Bukan hilang dilupakan, tetapi bisa memacu kita untuk terus gitu ya. Lanjut. Nah, ini buku cerita dan kisah sukses. Buku-buku yang mana? Jangan-jangan kita nggak pernah baca buku orang-orang yang sukses itu seperti apa. Ya. Oke, kemudian perjalanan yang paling jauh, yang paling penting, yang pernah saya lakukan, itu apa? Gitu ya. Lanjut. Keterampilan, minat, dan bakat. Nah, ini yuk kita coba cek. Apa sih keterampilannya? Kalau nggak kita tulis, kita nggak nyadar. Kita nggak sadar gitu ya. Kita nggak sadar kita punya keterampilan, kita punya minat, kita punya bakat.
Kadang kita suka nggak sadar itu. Apapun, keterampilan kita misalnya bernegosiasi. Kita bisa tuh negosiasi sama teman, itu hal sepele, tapi itu bisa dikembangkan, gitu ya. Atau, wah ternyata saya suka ngomong. Nah, tulis aja, saya bakatnya ngomong. Berarti itu suatu anugerah, nggak semua orang bisa ngomong, gitu ya. Nah, kemudian pengalaman yang paling berkesan dalam hidup saya. Ini kan tadi kegagalan, kemudian sekarang pengalaman. Pengalamannya terserah, mau pengalaman yang paling mengesankan, apapun itu. Nah, kemudian yang 16, tokoh yang paling saya kagumi. Nah, ini teman-teman sekalian sebagai bahan perenungan kita ya. Saya buat 16, supaya kita mulai sadar gitu. Oh, ternyata ini ya latar belakang saya tuh gitu ya. Nanti teman-teman nanti kita coba ya. Nanti di rumah silakan di download nanti nanti akan diberikan lembar kerjanya gitu. Kemudian nanti kita kerjakan di rumah masing-masing gitu ya. Lanjut. Oke. Selanjutnya ya. Nah, potensi saya sekarang. Nah, kita mulai tadi kan dari manakah saya ya? Tadi sudah kita mulai membuat lembar kerja kita mulai merenung, oh ternyata kita begini latar belakangnya, apa yang mempengaruhi kita. Nah, sekarang kita masuk ke potensi sekarang. Siapakah saya? Nah, siapakah saya? Saya mari mulai bertanya pada diri sendiri. Nah, mulai kita bertanyanya dari mana? Kita suka bingung, kita mulai dari mana ya? Untuk tahu kita itu kualitas kita itu seperti apa, kadang kita suka bingung, apa sih, mulai dari mana gitu ya. Mulai dari 5 kualitas. Kualitas ini nih. Yang pertama, kualitas imtak. Bagi teman-teman yang tidak tahu imtak itu adalah iman dan takwa. Iman dan takwa, kita mulai tanya, bagaimana kualitas iman kita, bagaimana ketakwaan kita. Kita mulai tanya. Lanjut, setelah imtak, kita nanya apa pada diri kita sendiri? Bagaimana kualitas pikir kita? Kita cara berpikirnya bagaimana? Apakah kita cara pikirnya mungkin berbeda, tapi tak masalah. Kalau mau berpikir berbeda, itu juga bagus, tapi kita mulai pikir, apakah kita pendidikan kita memang membuat kita jadi lebih baik, atau jangan-jangan pendidikan kita malah bikin kita ngawur gitu ya. Yang salahnya pendidikannya atau kitanya gitu ya. Nah, lanjut. Kualitas kerja kita sampai mana? Kerja kita gimana? Capaiannya seperti apa? Nah, ini mulai bertanya dari situ. Mulai dari imtak dulu. Berpikirnya bagaimana? Kemudian kerjanya seperti apa? Setelah kerja apa? Nah, hasilnya apa? Asal-asalan kah? Atau kita sama sekali nggak punya karya saat ini? Semua yang dikerjakan semuanya asal-asalan? Nah, mari kita coba renungkan. Kita mulai kualitas kita seperti apa, gitu ya. Nah, kualitas hidupnya bagaimana? Apa kita sehat? Apa kita malah sakit-sakitan? Apa kita sering ngerokok? Atau begadang? Nah, kita coba tanya, kualitas hidup kita bagaimana? Nah, seringnya ya anak-anak mahasiswa, terutama dulu saya juga waktu S1, ya mahasiswa lah ya, itu sering begadang. Tapi kita suka lupa bahwa tubuh kita juga perlu hak. Gitu. Hak untuk disenangi, disayangi, diperhatikan gitu ya. Nah, ini nih pertanyaan 5 kualitas. Mulai dari sini bertanyanya. Nah, untuk mempermudah saya buat mind mapping-nya. Seperti ini. Ini mind mapping yang saya buat. Nanti teman-teman sekalian tulis nama teman-teman di sini. Namanya siapa? Mulai dari agama. Maksud agama, maksudnya bukan cuma nulis Islam ya, bukan begitu.
nulisnya bagaimana agama kita sudah seperti apa. Misalnya, oh kita sudah rajin sholat, kita sering puasa, sunnah, wajib jelas ya, wajib. Sunnah, semua ini saya buat 3 ya bisa ditambah, terserah sesuai kebutuhan ya. Nah, kemudian sudah sampai mana? Apakah kita bisa mengaji, bisa dikembangkan? Ini nanti silahkan disesuaikan, gitu ya. Kemudian kualitas fikir, mulai dari pendidikan. Pendidikan di sini maksudnya adalah misalnya S1, misalnya di sini S1, S1-nya misalnya kita sudah melakukan apa, gitu ya di pendidikan. Kita sudah kita bisa apa gitu ya di pendidikan itu, gitu ya. Kemudian di pekerjaan, kita pekerjaannya sudah ngapain? Misalnya saya pernah jadi guru bimbel. Kemudian saya bisa loh menjahit. Saya bisa apa? Sebentar. Nah, itu ya pekerjaannya silahkan diisi. Oke. Kemudian kehidupan pribadi. Nah, penampilan. Jangan salah teman-teman, penampilan itu penting. Bohong kalau bilang don't judge the book by its cover. No, no, no. Semua orang melihat dari cover. Ya, nggak mungkin, nggak. Perhatikan saja. Silakan, kesan pertama pasti melihat dari penampilan. Ya, maksudnya penampilan ya jangan berlebihan juga gitu ya. Nah, silakan penampilannya seperti apa? Apakah saya penampilannya apa ya? Menarik atau misalnya saya rapi gitu ya. Rapi itu juga penampilan. Rapi, bersih, wangi ya. Itu juga penampilan gitu ya. Nggak mesti bukan kita harus cantik, cakep, gagah gitu enggak juga, tapi dengan wangi, bersih. Nah, itu termasuk penampilan. Kemudian kesehatan kita bagaimana? Apakah kita sehat? Tubuh kita sehat? Kita suka olahraga? Nah, nanti ditulis di sini gitu ya. Keluarga, hubungan kita dengan keluarga bagaimana? Ditulis di sini. Keluarga saya, misalnya saya punya kakak 1, adik saya 1, kemudian ponakannya, kemudian mereka seperti apa, hubungan kita dengan keluarga seperti apa. Itu bisa ditulis di sini. Gitu ya. Ini sebagai dibantu. Kemudian, nah, minat atau bakat. Silahkan ditulis. Saya bisa ini, bisa itu, bisa macam-macam. Ya, ini bisa, saya bikin 3-3 itu, ya silahkan dikembangkan saja. Kemudian organisasi ini penting. Organisasi itu penting, mulai dari RT, Karang Taruna, apapun, himpunan, BEM, apapun, di sini, silahkan dimasukkan. Kita harus seimbang. Jangan-jangan, wah di sini banyak, ternyata di pendidikan banyak, ternyata kita nggak sehat. Gitu ya, ternyata kita nggak ikut organisasi. Wah, ternyata banyak yang kosong. Nah, dari situ kita bisa, dari sini, nanti kita bisa tahu kita kurangnya di mana gitu ya. Hidup bermanfaat. Nah, hidup bermanfaat ini nih yang kadang kita suka bermanfaat. Kita manfaatnya apa ya? Apakah kita suka kerja sosial misalnya? Gitu. Di sini ya. Ini kita kadang suka lupa. Nih, kualitas hidup ini nih yang sering sekali kita lupa. Ya, ini nanti saya buatkan nanti di LK, silahkan direnungkan teman-teman. Jadi mulai siapakah saya gitu ya. Lanjut. Dari sudah tahu masa lalu kita, kemudian siapakah kita, nah sekarang kita mulai merencanakan masa depan. Akan kemanakah saya? Pernah dengar Goddard? Kalau ada yang tahu Goddard, silakan di raise hand. Ada yang tahu? Oh, tampaknya tidak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu Goddard. Oke, Goddard itu siapa sih? Ada yang tahu Goddard? Nggak ada ya? Oke, Goddard adalah orang yang menuliskan impiannya pada umur 15 tahun. Dia menuliskan 127 impiannya. Kemudian pada
Oke. Oke. Godot itu, oke, sampai nih. Godot menuliskan 127 impiannya pada usia 15 tahun. Kemudian beliau menuntaskan 120 impiannya yang dia tulis umur 15 tahun. Nih, di usia ke-15, Godot lahir tahun 1925, menuliskan 127 impiannya. Contohnya nih ya, dia nulis mendaki bermacam gunung, pintar berbahasa, menyelam ke laut, terbang naik balon udara, kemudian macam-macam. Hebatnya di usia 47 tahun, Godot berhasil mencapai 103 dari total seluruh impiannya. Ini the power of dream itu loh. Pernah dengarkan ya, the power of dream. Ini yang dilakukan oleh Godot. Dia menuliskan 127, pada usianya ke-47, dia mencapai 103 dari total seluruh mimpinya terlaksana. Lanjut. Kemudian dia meninggal pada tahun 2013 dan menuntaskan 120 impiannya. Luar biasa ya. Impian anak 15 tahun waktu itu. Semua macam gunung dia ingin mendaki dan semuanya berhasil. Oke, lanjut. Apa yang harus kita lakukan? Mencari peluang. Peluang. Bagaimana caranya? Saya baca ya kemarin dari hasil survei saya tadi kemarin ya, yang malam itu. Saya baca ternyata ada juga loh yang mau membuka usaha gitu ya. Terus bukan cuma usaha ya ini, kita juga sebagai pendidik juga harus cari peluang gitu ya. Peluangnya bagaimana caranya? Jeli dan tekun. Kuncinya jeli dan tekun. Cari peluangnya di mana? Pilihan lokasinya bisa di mana saja, di seluruh dunia. Jangan dibatasi hanya di kota kita saja, tapi seluruh dunia. Mungkin? Mungkin. Nggak ada yang tidak mungkin. Saya pernah melakukan ini, mencatat nanti ya, saya coba. Nah, mulai dari sini dulu. Kita cari peluang berdasarkan bidang kehidupan. Nggak keluar ya? Oh ya, keluar. Oke, nah teman-teman sekalian, nanti kita suka nggak tahu nih peluang apa sih yang ada di hadapan kita. Kita suka lupa gitu ya, kita nggak tahu. Nih saya sudah sediakan lembar kerjanya. Jadi nanti teman-teman sekalian isi sebanyak-banyaknya. Kalau kurang 1 lembar tambah. Inilah jenis profesi, pekerjaan, produksi, atau jasa yang menarik menurut saya. Tulis, apapun itu yang ada di pikiran, tulis saja sebanyak-banyak. Itu yang kita rasa itu peluang, ya. Ditulis saja. Ya, ini saya buat banyak nih. Sebanyak-banyaknya yang menurut teman-teman sekalian, oh ini kayaknya mungkin nih, ini peluang bagus banget nih. Dulu nggak ada nih. Ini mungkin saya bisa lakukan ini. Gitu ya, menurut kita gitu ya. Lanjut, setelah kita tahu peluang sebanyak-banyaknya, kita lihat nih, peluang berdasarkan wilayah. Tadi saya bilang wilayahnya tak terbatas, bisa di mana saja. Nah, ini saya buatkan ini lembar kerja. Nanti teman-teman sekalian, di peluang berdasarkan wilayah, ini ya, perhatikan yang ini. Ada tanda teman-teman sekalian, misalnya tulis atau gambar titik biru tempat lahir. Saya misalnya di Jakarta, saya tulis di sini, klik. Sekarang tinggal di mana? Saya sekarang tinggal di Jogja, saya klik Jogjanya. Pernah dikunjungi
kota-kota mana saja yang pernah dikunjungi, dibuat tik, 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 semua. Kemudian kita ingin kemana? Kita buat yang akan dikunjungi sebanyak-banyaknya. Jangan batasi impian kita mau mengunjungi di mana. Jangan cuma di Indonesia saja. Boleh pindah ke sini. Teman-teman tahu saya waktu itu mengikuti pelatihan ini, mengisi banyak kota, termasuk Roma, kemudian juga Prancis, kemudian ya jelas ya, Makkah, Madinah itu jelas saya masuk. Teman-teman yang belum saya datangi dari yang saya titik itu baru Belanda. Mas, tinggal satu negara lagi, Belanda belum saya belum ke sana, gitu ya. Jadi itu seperti apa ya? Seperti kita memohon pada Allah sambil menuliskan itu gitu ya. Keinginan itu yang akan mendorong. Kalau teman-teman pernah baca yang apa ya, Secret ya, kalau nggak salah bukunya itu, bahwa alam juga akan mendorong kita kalau kita punya impian itu gitu. Jadi silakan teman-teman nanti tulis, spotkan di mana, titiknya di mana, akan mengunjungi apa, kemudian akan tinggal di mana, menetap di mana, tuliskan. Teman-teman tahu salah satu kota yang saya tuliskan yang akan tinggal di mana, ternyata salah satunya adalah Jogja. Saya buka lagi, oh ternyata Jogja. Ya, betul, ternyata saya sekarang ada di Jogja. Gitu ya. Kemudian, baik. Nah, tadi sudah sampai mana, mau ngapain, kemudian seperti apa langkahnya. Nah, gimana sih? Nih, the first step is always the hardest. Betul. Tapi selanjutnya itu lebih mudah. Kita lakukan penetapan tujuan, rencana, dan proses pencapaian. Bagaimana cara menetapkannya? Fokus ke sasaran. Tadi kita kan sudah nulis nih peluang kita apa saja. Banyak. Tadi saya bilang kan tulis saja sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Jangan jangan dibatasi gitu ya. Fokus. Tapi kemudian kita pengen fokus ke sasaran. Fokusnya yang mana gitu ya? Yang paling kita bisa gitu. Fokusnya kemana? Kita buat fokus ke sasaran. Kemudian dari akhir ke awal, maksudnya apa? Dari akhir ke awal, kita membayangkan dulu. Kita tuh misalnya, waduh saya ingin jadi profesor misalnya gitu ya. Jadi profesor berarti langkah saya nanti apa ya? Apa yang saya lakukan untuk menjadi profesor? Misalnya saya profesor berarti pendidikan saya harus minimal S3. Kemudian apalagi? Berarti saya harus banyak menulis, banyak melakukan penelitian. Nah, itu mulai mundur ke belakang. Dari kita ingin jadi profesor misalnya, mundur. Itu yang disebut dengan dari akhir ke awal. Kita jadi bisa membayangkan apa yang akan kita lakukan. Gitu ya. Selanjutnya, menyusun proses dan langkah mencapai tujuan. Nah, kita kan sudah tahu tujuannya apa, mau apa, kemudian seperti apa. Nah, kita lakukan proses itu, langkah demi langkahnya. Ya. Nah, untuk mempermudah, saya buatkan lagi. Fokus ke sasaran. Resep sukses. Pertama, tuliskan dengan jelas dan singkat apa yang diinginkan dalam hidup. Kita ingin apa? Jelas, spesifik. Jangan nulis ingin berguna bagi nusa dan bangsa. No. Itu terlalu mengawang-awang, saudara-saudara ya. Jelas. Kayak saya tadi, saya ingin jadi profesor. Nah, selesai. Misalnya, gitu ya. Itu kan jelas. Spesifik, gitu ya. Kalau menjadi berguna bagi nusa bangsa, oke, fine, tapi ngapain gitu kan? Gitu ya. Jadi harus tuliskan dengan jelas dan singkat. Kemudian kembangkan garis besar rencana. Bayangkan bila sudah mencapainya. Oke, kita bayangkan, oh kalau jadi profesor begini, kembangkan apa yang harus direncanakan untuk melangkah.
Kemudian tetapkan jadwalnya yang pasti untuk dicapai. Saya waktu itu merencanakan lulus S3 maksimal umur 40 tahun. Alhamdulillah tercapai. Itu harus jelas. Maksimal sekian tahun. Jangan dibilang kita pengen jadi profesor, oke. Kapan? Ya sedapatnya aja. Nggak bisa gitu ya. Harus ditentukan. Kita mau kapan? Usia berapa gitu ya. Nah gitu. Oke. Ingatlah tujuan utama. Tujuan utama kita apa? Misalnya, kalau ingin jadi profesor, berarti tujuan utamanya bukan jadi profesornya, tetapi bagaimana kita bisa mengembangkan ilmu dan membagi ilmu tersebut kepada orang banyak, bukan gelar profesornya. Tujuan utamanya apa? Gitu ya. Itu yang harus kita ingat. Profesor itu adalah suatu tujuan apa ya? Capaiannya, tapi tujuan utamanya bukan itu. Tujuannya adalah kita bisa lebih banyak membagi ilmu kita, membuat men-share ilmu kita sebanyak-banyaknya. Itu ya, itu ingat tujuan utama. Oke, lanjut. Bersyukurlah akan setiap kemajuan yang sudah dicapai. Kadang memang kita suka merasa ini kok belum nyampe aja ya. Kita tuh suka greget, ya ampun, ini kok nggak nyampe-nyampe sih gitu. Kesel, seharusnya ini udah selesai. Yang semester 10 seharusnya udah lewat itu. Udah lulus. Ini kok nggak bisa-bisa, kenapa gitu ya. Tapi begitu, oh ya Allah benar. Syukur, saya udah masih bisa di sini. Untuk hari ini saya ketemu sama pelatihan ini, saya kerasanya dicambuk gitu ya. Bersyukur. Setelah itu, yuk lakukan perubahan. Gitu ya. Bersyukur dulu bahwa oh ya Allah ternyata saya tuh masih diingatkan gitu ya. Masih diingatkan untuk segera lulus gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini saya buatkan ini, teman-teman. Tadi yang begitu banyaknya yang teman-teman tulis, peluang berdasarkan keahlian, minat bakat. Nah, ini saya buatkan apa ya, kayak mind mapping-nya lah ya, gitu ya. Kita buat fokus hidup saya. Mulai dari karirnya itu bebas. Misalnya kayak tadi, misalnya mau jadi profesor. Profesor itu misalnya mau jadi apa ya? Karirnya oke. Kalau masih bisa bingung karir, masih bingung lah mau ngapain ya saya tuh. Oke, tulis aja karir. Gak apa-apa. Karirnya oke, saya tuh kayaknya pengen deh jadi punya usaha. Tapi saya juga pengen jadi dosen. Tapi saya juga pengen ini. Tulis, nggak apa-apa. Tulis aja dulu. Tulis semuanya yang kita inginin di line pertama ini. Kemudian renungkan lagi line yang, waduh, ternyata dari yang sekian banyak, yang paling saya bisa itu ternyata ini. Oh, taruhlah yang di sini yang paling kita bisa. Yang menurut kita lebih banyak di situ ahlinya. Tulis di situ, di sini. Kemudian kita untuk menunjang ini, kira-kira apa ya? Misalnya jadi guru misalnya ya, pendidik misalnya. Pendidik, oke. Pendidik sini ada guru, ada dosen misalnya ya. Nah, jadi guru atau dosen, oke jadi dosen. Berarti dari dosen, apa cukup cuma jadi dosen gitu ya? Apakah kita pengen jadi apa? Pengen jadi apa? Pengen jadi apa? Pengen jadi apa? Nah, di sini dituliskan yang fokusnya. Boleh, saya kasih contoh lagi, Haddad Alwi, bukan Haddad Alwi ya. Oke deh, nggak apa-apa ya Haddad Alwi ya. Kita lihat dia dengan kecerdasan ilmunya, musikalitasnya ya, jangan kemana-mana. Kita nggak akan mikir yang lain-lain dulu. Kita pikir dia kecerdasan musikalitasnya ya. Oke, dia ingin jadi musisi. Musisi apa? Dia kan musisi banyak, dangdut. Misalnya dia ingin apa? Dangdut, pop, jazz, campur sari misalnya. Kayak Deddy Kempot misalnya gitu ya. Campur sari misalnya. Kemudian Deddy Kempot apa? Haddad Alwi misalnya. Di sini dia ingin lagu Islami misalnya. Ini lagu musik
religi misalnya, ini Islami. Akhirnya dia kan memilih lagu religi untuk anak-anak, ya kan, kebanyakannya. Di sini dia tulis lagu religi anak-anak. Karena dia fokusnya di sana. Dia fokus di religi anak-anak, lagu religi. Asalnya dia hanya ingin jadi musisi. Tapi dia fokusnya apa? Fokusnya menjadi musisi religi anak-anak. Di sini fokusnya. Jadi nanti teman-teman mengisi, silakan diisi, boleh dicoret-coret deh nanti ya, coret-coret sampai kita tahu fokus kita, hidup kita mau apa gitu di sini. Yang titik ini akan jadi fokus kita nantinya, gitu ya. Ini untuk membantu teman-teman untuk bisa cari fokusnya mau apa. Oke, ya lanjut ya teman-teman ya. Ini apa nih? Nah, setelah kita tahu fokus, oh ternyata fokus kita kayak tadi ada troli, oh ternyata lagu religi anak-anak fokusnya. Kemudian mengurai rencana sampai detail. Caranya bagaimana? Pikirkan apa yang akan dihasilkan atau capai sebagai cita-cita masa depan. Kita pikirkan, kita mau apa? Kayak tadi adalah misalnya musisi religi anak-anak. Misalnya seperti itu. Kemudian setelah dipikirkan yang kita akan kita capai masa depan, lanjut apa sih? Nah, mulailah melangkah mundur untuk melihat langkah apa saja yang harus dilakukan untuk mewujudkannya. Kita mulai mundur. Apa sih yang harus kita lakukan? Itu ya, maju dulu, mau apa kita? Kemudian kita mundur selangkah. Oh, langkah ini yang harus kita lakukan. Ini. Gitu ya. Untuk membantu saya buat ini. Nah, ini saya bantu untuk membuat ini. Ini saya buat ini untuk membantu teman-teman maksudnya. Dari akhir ke awal. Nah, teman-teman nanti tuliskan di sini cita-cita. Nah, pikirkan apa yang akan dihasilkan atau capai sebagai cita-cita masa depan. Di sini teman-teman, nanti ditulis cita-cita dan target tadi setelah dari fokus yang tadi, yang LK yang tadi ya, fokusnya seperti apa, di sini tulis. Kemudian setelah ditulis, langkah mundur, melihat langkah apa saja yang harus dilakukan untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Misalnya mau jadi profesor, misalnya. Profesor, berarti pendidikannya harus S3. Kemudian pengetahuan apa saja? Misalnya bagaimana menulis jurnal yang baik, misalnya bagaimana melakukan pengabdian masyarakat yang baik. Kemudian macam-macam, nanti ditulis silakan. Informasi apa saja? Bagaimana cara ini? Bagaimana misalnya lulus dengan nilai bagus misalnya, atau misalnya apa saja informasi yang dibutuhkan untuk menjadi seorang profesor gitu ya. Keterampilannya apa? Keterampilannya tentu ada komunikasi, keterampilan menulis, keterampilan macam-macam. Nanti silakan ditulis. Sarana apa saja? Alat-alat apa saja yang dibutuhkan? Kemudian nilai atau norma apa? Misalnya kejujuran, karena memang ya ilmu pengetahuan apa, orang pendidik itu juga kan harus misalnya jujur gitu ya, kemudian juga harus semangat, kemudian juga penuh dengan sopan santun. Nah, di sini nilai-nilai atau norma apa saja kita uraikan, kita renungkan untuk mencapai seorang yang ada di sini, apa yang harus kita lakukan? Pendidikannya, pengetahuannya, informasinya, keterampilannya, sarana atau alat atau nilai atau normanya. Ini namanya mengurai rencana, supaya kita bisa detail apa yang harus kita lakukan. Karena kita sudah tahu fokus kita, kemudian kita detail. Ya, lanjut ya. Nah, setelah kita sudah tahu detail apa yang harus dilakukan dari awal sampai akhir, kita mulai menyusun proses pencapaian tujuan. Tadi kan sudah tahu apa pendidikannya, bagaimana nilainya, normanya, alatnya, apanya yang kita butuhkan, kita sudah mulai menulis, kita sudah mulai merenung apa saja. Kemudian langkah untuk menuju tujuan. Bagaimana caranya? Pertama, ini yang paling penting.
bersihkan niat, mantapkan keyakinan untuk sukses, selalu tetapkan tujuan, cita-cita, dan visi. Bersihkan niat, jangan niatnya ingin dipuji. Ya, ingin luruskan niat. Kita inginnya sukses itu untuk apa sih? Ya, luruskan niatnya. Mantapkan keyakinan. Kalau kita, aduh, ini nggak mungkin. Kalau nggak mungkin, iya nggak akan mungkin. Allah juga akan melakukan gini. Allah itu sesuai dengan apa yang kita pikirkan gitu kan ya. Nah, akan memberikan apa yang kita pikirkan. Jadi kalau kita pikir kita nggak bisa, ya Allah nggak akan kasih gitu ya. Karena kenapa? Karena keinginan kita nggak ada dorongan untuk ke sana gitu. Nah, setelah itu di situ disebut dengan apa dan mengapa. Gitu ya. Apa yang akan kita lakukan, terus mengapa itu harus dilakukan. Ya. Kemudian kedua, detailkan sasaran, kuantitasnya, kualitasnya, batas waktunya. Seperti saya sebutkan, saya ingin lulus S3. S3-nya seperti apa? Cum laude. Oke. Kemudian batas waktunya kapan? 4 tahun, 3 tahun, 2 tahun. Itu ya. Detail. Jangan bilang saya mau lulus S3, that's all. Semua juga bisa, karena bisa jadi lulus S3 dari 10 tahun. Itu karena dia tidak membuat batas waktu. Gitu ya. Siapkan bahan baku, alat atau perlengkapan. Kalau untuk lulus S3, siapkan bahan bakunya. Bahan bakunya apa? Bahan bakunya adalah ilmu textbook dan sebagainya. Saya yakin teman-teman sekalian tahu apa yang dibutuhkan untuk seorang yang terdidik gitu ya. Alat atau perlengkapannya apa? Ini siapkan. Kemudian lakukan langkah demi langkah disertai kegigihan untuk sukses. Pantang menyerah. Basi ya ngomongnya pantang menyerah. Tapi iya. Kalau orang Sunda tuh kalau dioyak apa ya, ada angin sedikit, ya udahlah, nggak usah lah gitu ya. Ada ini, ya sudah. Kalau dosen misalnya nggak masuk, yes, dosen nggak masuk, oke, asik gitu ya. Terus udah gitu, oke, kumpulkan tugas. Aduh, tugas ya. Nantilah, gampang, seadanya gitu ya. Ya, yang dapat ya seadanya juga gitu ya. Kalau kita nggak gigih ya apa ya? No pain no gain. Pernah dengar istilah itu kan? No pain no gain. Itu yakin. Ya. Jadi lakukan langkah demi langkah disertai kegigihan untuk sukses. Ini pasti harus. Nah, evaluasi dan tindak lanjuti. Kalau cita-cita kita belum sampai, kita evaluasi. Kenapa? Apa yang salah? Jangan nunjuk orang lain. Tunjuk diri kita sendiri. Jangan nyalahin dosen. Aduh, dosennya nggak enakan. Aduh, dosennya nggak pernah masuk. Aduh, dosennya ngasih tugas aja. Jangan nyalahin orang lain gitu ya. Coba evaluasi diri kita sendiri. Kitanya udah sampai mana? Usahanya sampai mana gitu ya. Gitu ya. Saya pernah kejadian sama saya sendiri. Saya pernah waktu kuliah itu bukan yang naik terus, bukan. Saya agak termasuk yang agak lambat. Waktu itu ada terjadi sesuatu ya. Saya evaluasi saya sendiri. Sampai ada suatu saat dosen saya meng-WA saya. Ini saya ingat sekali, promotor saya meng-WA saya bilang begini. Budian, apa perlu saya membuatkan peta untuk datang ke kampus? Saking saya nggak pernah datang ke kampus untuk bimbingan. Saya sampai ditulis seperti itu. Apakah saya perlu membuatkan peta untuk ke kampus? Cukup seperti itu promotor saya. Cuman itu menohok luar biasa. Saya mengevaluasi diri, berarti bukan dosennya yang salah. Saya suka merasa, dosennya susah ditemui. Dosennya susah ini. Pas begitu dosennya ngomong kayak gitu, berarti bukan dosennya yang susah ditemui, sayanya yang melarikan diri. Gitu. Sayanya yang suka melarikan diri. Saya selaku berlindung, saya sudah bekerja, saya capek. Nah, itu akhirnya yang membuat saya, oke, berarti
bukan dosen yang salah, saya yang salah karena saya yang kabur, gitu ya. Mari kita lanjutkan, saya tulis, saya harus selesai kapan. Dan ternyata setelah ditulis 6 bulan beres itu disertasi gitu ya. Setelah ditulis gitu, ternyata nggak lama gitu. Itu karena ya itu karena kitanya suka nunjuk orang lain gitu, kesalahan orang lain padahal kitanya yang salah gitu. Oke. Nah, ini saya bantu lagi ya, teman-teman. Ini ada lembar kerja yang nanti mungkin teman-teman bisa isi. Mengurai proses pencapaian tujuan. Inilah cita-cita saya disertai langkah atau proses pencapaiannya. Mulai dari visi, cita-cita, dan tujuan. Kalau tidak kita tulis, ini tidak akan tercapai. Yakin. Kenapa? Apa yang kita tulis itu biasanya dilakukan dengan otak. Diiyakan oleh hati. Karena panca inderanya bergerak. Yakinlah, teman-teman, yuk ditulis. Visi kita apa? Cita-cita apa? Tujuannya apa? Ya, kemudian mulai dari misi, sasaran, atau target. Misinya bagaimana? Sasarannya apa? Targetnya apa? Seperti saya tadi bilang, S3 3 tahun. Oke, itu ya. Misinya apa? Misinya yaitu mau S3 apa? Menjadi profesor misalnya, menjadi profesor dengan target lulus S3 3 tahun gitu ya. Gitu ya. Bahan bakunya apa? Ya siapkan textbook, kemudian internet, kemudian berlangganan jurnal-jurnal ilmiah misalnya gitu ya, atau daftar perpustakaan nasional gitu. Nah, itu di situ ya. Kemudian langkah demi langkah perwujudannya apa? Lakukan, detailkan. Kemudian setelah itu evaluasi. Betul yang kita lakukan itu betul apa tidak? Masih kurang apa tidak? Kalau sudah oke, lanjutkan. Apa yang bisa kita tambahkan dengan kemampuan kita? Oh, ternyata kita bisa. Ternyata 6 bulan itu bisa tuh. Oh, berarti kalau gitu kita juga bisa melakukan hal yang lain yang sama, lebih cepat gitu ya. Nah, kita lakukan tindak lanjut. Nah, teman-teman pernah pasti bikin telur mata sapi kan? Pasti. Setidak bisa masaknya orang pasti bikin telur mata sapi bisa. Seperti halnya teman-teman bisa masak air. Kenapa saya bilang metode telur mata sapi? Kalau belum pernah dengar, ini setiap orang bikin telur mata sapi itu bisa, tapi dengan cara yang berbeda. Visinya sama, bikin telur mata sapi. Misinya telur mata sapi yang macam-macam. Ada yang ingin yang kering di pinggir, kayak gitu ya, macam-macam. Ini setiap orang itu akan berbeda. Targetnya apa? Apakah setengah matang, ataukah matang sempurna, ataukah sampai kering gitu ya, atau yang gosong? Nah, itu metode telur mata sapi. Jadi langkah demi langkahnya itu dicatat. Kalau teman-teman suka masak, kalau di Cookpad itu kan ada yang nulisnya cuma ya gitu ya, nggak detail gitu. Ada yang cuman bahannya adalah ini. Udah. Terus caranya ini. Tapi nggak pas kita cobain, lah kok gini hasilnya gitu kan. Nah, itu yang suka disebut dengan metode telur mata sapi. Lakukan, detailkan, kemudian hasilnya mau seperti apa telur mata sapinya. Kalau belum pernah tahu metode telur mata sapi, nanti coba di searching ya, metode telur mata sapi. Ini macam-macam nih ya, ini yang bagus. Ada yang kering, ada yang ininya setengah matang, ada yang macam-macam, ada yang suka yang setengah matang dan sebagainya. Alatnya yang digunakan apa, gitu kan? Nggak langsung tiba-tiba kita ngegituin, pecahin telur di atas api gitu kan? Nggak mungkin. Jadi kita perlu bahan bakunya kan? Misalnya ada kompor, ada wajan, ada minyak. Nah, kemudian langkah demi langkah, misalnya pecahkan telur dan sebagainya. Kemudian, oh ternyata setelah matang, oh ternyata hangus. Berarti ada yang kurang langkah demi langkahnya. Balik lagi ke langkah demi langkah. Tuh, untuk mempermudah mengimajinasi bagaimana kita membuat
langkah demi langkah untuk mencapai tujuan. Ingat aja bagaimana proses membuat telur mata sapi. Itu ya. Lanjut ya. Oke. Kalau buru-buru ini nanti ya, boleh bertanya. Peta hidup dan pengelolaan waktu. Nah, peta perjalanan hidup. Teman-teman punya peta perjalanan hidup? Ada yang punya? Saya rasa sedikit sekali yang punya ya. Mulai ya. Yang pertama kita buat peta hidup. Peta hidup seperti apa? Nanti saya tunjukkan. Peta hidup kita mulai dari lahir sampai nanti kita memperkirakan kita di usia berapa kita akan meninggal. Memperkirakan ya. Kalau kita itu kan kita nggak tahu umur berapa. Cuman kita perkirakan. Rencana detail. Ya. Kemudian gigih berusaha. Yang seperti tadi saya sebutkan. Nah, peta hidup bagaimana? Ini dia. Ini boleh dibagus-bagus ya, mau digambar, mau diapa itu terserah. Oke, teman-teman ini silakan diperhatikan, ini peta hidup. Mulai dari 0. 0 ini apa? Usia teman-teman sekalian usia 0 tahun. Titik-titik ini nanti diisi tahunnya ya. Misalnya lahir, tahun berapa ya kalian lahir ya? 2000-an ya, kayaknya. Kalian tahun biasanya 2001, misalnya 01. Kemudian umur 1 tahun 02. Terus sampai usia diperkirakan 70 tahun. Amin. Mudah-mudahan panjang usia ya sampai umur 70 tahun. Ditulis usia tahunnya, kemudian di samping ini tahunnya ditulis. 70 tahun yang akan datang tahun berapa? Teman-teman sekalian ada. Kemudian apa sih yang diisi dalam peta hidup? Seperti yang saya sampaikan, misalnya 0 tahun lahir, di sini lahir. 1 tahun sudah bisa apa? Berjalan, merangkak, apalah di situ tulisnya. Diingat-ingat lagi, kita sudah ngapain. Sekarang usia berapa ya? Teman-teman sekarang usia 20 kali ya. Nah, 20 misalnya. Targetkan, misalnya lulus di usia 20 misalnya. Lulus S1 dengan cum laude. Misal, tulis. Kemudian mau jalan-jalan kemana? Atau mau melakukan apa? Tulis di usia 20 ini. Mau ngapain saja. Di usia 21. Kalau teman-teman sekalian mau menikah di umur 21, tulis menikah di usia 21 tahun. Diperkirakan misalnya teman-teman punya anak, usia berapa? Anak pertama lahir, usia 23 mungkin gitu ya. Kemudian anak kedua kira-kira mau kapan? Kalau gitu ya. Itu termasuk ya, termasuk dimasukkan. Kemudian juga jangan lupa, tadi kualitas imtaknya juga masuk. Misalnya teman-teman yang belum bisa baca Iqra, misalnya ada yang belum bisa mengaji misalnya, ya udah ditulis di sini lulus Iqra misalnya, atau tahfiz berapa juz, hafalan berapa juz, tulis di sini. Sesuaikan dengan usia Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Di usia berapa? Usia berapa yang akan teman-teman capai? Misalnya jadi hafiz usia 30 bisa jadi hafiz, tulis di sini hafiz. Itu ya. Kemudian misalnya mau haji umur berapa? Umur 37 mau haji, tulis haji. Teman-teman sekalian mau jadi haji sekarang lama masa tunggunya. Jadi mulai dari sekarang harus di planning. Jadi nanti teman-teman harus bisa mengatur keuangannya dari sekarang. Karena lama. Jadi disitulah pentingnya peta hidup. Mau di mana naik hajinya? Usia berapa? Usia 47 berarti dari mana teman-teman sekalian harus nabung? Itu ya. Nah, di sini ditulis haji misalnya. Atau misalnya nanti kuliah S3 di mana? Tulis saja. Usia kuliah S3 usia 28 tahun. Ada teman kami yang usia 30 itu udah lulus S3. Sudah jadi dosen di prodi kami gitu ya. Nanti boleh di sini tulis S3, lulus di mana? Lulus S3 di usia 30 misalnya. Detailkan mau apa saja dilakukan. Ini kemudian peta hidup ini akan jadi patokan Anda untuk melangkah nantinya. Gitu ya. Oke, selanjutnya.
Bagaimana mengelola waktu? Kan tadi sudah bikin peta hidup ya. Kita mau ngapain? Peta hidupnya kita sudah tahu sampai usia 70. Amin, mudah-mudahan bisa sampai usia 70. Kemudian setelah itu kita kelola waktunya. Kita sudah tahu mau ngapain saja sampai usia 70. Lalu kita buat dari umur 70 tahun itu kita buat per 5 tahunan. Misalnya tahun ini itu 2020 ya. Bikin 2000 sampai 2025. Kemudian 2026 sampai 2026 ya gitu ya, 5 tahun deh. Ya, sampai berapa tahun? 5 tahunan, 5 tahunan gitu ya. Didetailkan lagi. Misalnya kan tadi kan yang di peta hidup itu di peta hidup ini kan cuma garis besarnya, haji tahun usia sekian. Nanti di yang berikutnya, di rancang 5 tahunan ini harus masuk tahun berapa. Tapi per 5 tahun, tapi didetailkan. Di 5 tahunan itu ngapain aja. 5 tahun awal mau ngapain, 5 tahun kedua mau ngapain, 5 tahun ketiga mau ngapain, 5 tahun keempat mau ngapain, 5 tahun kelima mau ngapain. Detailkan. Lanjut. Setelah bikin 5 tahunan, lanjut buat tahunan. 1 tahun aja dulu. Dari 5 tahunan itu. Misalnya tahun 2020 ini mau ngapain aja. Detailkan di tahunan ini. Apa saja yang akan dicapai di tahun ini. Kalau kata anak-anak zaman sekarang, resolusi. Ya, resolusi tahun ini apa? Kenapa nggak pernah tercapai? Ya karena nggak pernah ditulis langkahnya. Saya yakin resolusi tinggal resolusi. Resolusi tahun ini adalah resolusi tahun menyelesaikan resolusi tahun lalu. Aduh. Kenapa? Karena nggak ditulis gitu. Coba kalau ditulis itu akan insya Allah daya dorongnya itu lebih kuat. Gitu. Kita buat tahunan. Setelah tahunan, buat bulanannya. Tiap bulan. Bulan ini mengapain? Bulan ini mengapain? Bulan ini mengapain? Dari 1 tahunan ya. Bulanannya ini dibuat 1 tahun. Ya. Tapi detailkan, lebih detail lagi daripada tahunan. Lanjut kita buat mingguan. 1 minggu, minggu kedua, minggu ketiga, selama 1 bulan. Mingguan ini kita buat selama 1 bulan. Kalau bulanan kita buat 1 tahun. Kalau mingguan kita buat 1 bulan. Gitu ya. Kalau harian tentu 24 jam. Kalau harian itu kita buat 1 minggu. Ya, kita buat 1 minggu. Kita sekarang dipermudah dengan adanya handphone. Handphone itu bisa kita bisa harian, bisa bulanan gitu ya. Ini bisa membantu. Handphone kita itu bisa membantu. Bahkan handphone kita misalnya hilang atau apa kan kalau kita sudah masukkan ke Google Calendar itu masuk lagi itu kebaca lagi gitu kan ya. Apa yang sudah yang akan kita lakukan. Itu membantu sekali. Bisa membantu di harian. Oke. Nah, ini gambar. Gambarnya kenapa saya pilih never stop watering that tree. That tree itu maksudnya otak. Jangan lupa otaknya dimasukkan. Disiram. Oke, lanjut. Kan tadi saya bilang harus ada inspirasi keberhasilan orang lain. Sebagai apa? Sebagai gambaran. Keberhasilan orang lain itu nggak mesti orang terkenal loh. Misalnya kita melihat orang tua kita. Itu inspirasi juga. Orang tua kita ternyata bisa begini. Berarti kita harus bisa seperti beliau, bahkan kalau bisa lebih. Gak mesti orang hebat. Gak mesti orang yang tetapi kalau misalnya melihat orang hebat dan dia baik di segala hal, itu bisa jadi contoh. Itu bisa bisa membawa inspirasi buat kita. Nah, kenapa? Meniru proses yang telah orang lain lalui. Banyak kan buku-buku biografi orang terkenal, coba dibaca. Mereka bisa berhasil itu kenapa? Yang suka politik, baca politikus seperti apa sih langkah-langkahnya. Yang suka mengajar, yang suka anak-anak, itu ada buku bagus. Saya lupa judulnya. Itu juga tinggal dibaca lah.
sesuaikan dengan caranya mereka seperti apa. Gitu ya, bisa diambil yang baiknya gitu ya. Terus kemudian meniru proses yang telah orang lain lalui, kita bisa memiliki keyakinan berhasil dan cara mencapai keberhasilan tersebut secara efektif. Gitu ya. Jadi kita lebih tahu yang kalau yang kayak gini jangan dilakuin, ternyata orang itu juga melakukan seperti ini gitu ya, nggak berhasil. Berarti kita harus coba jangan melakukan hal yang sama gitu ya, kesalahan-kesalahannya gitu ya. Nah, sudah tahu tuh, kita sudah flashback, aduh kita sudah ngapain saja, kemudian sudah tahu kita siapa, sudah tahu mau bagaimana, kemudian sudah membuat peta hidup, sudah mulai merinci, terus bagaimana selanjutnya, gitu kan? Nih, selanjutnya, ya ini ya, tadi buat peta hidup. Kapan buat peta hidupnya? Sesegera mungkin. Nah, setiap awal tahun sediakan waktu khusus. Jadi, yang bilang resolusi itu memang betul, harus. Resolusi. Luar biasa. Betul, itu harus. Awal tahun ya nggak mesti tahun baru Masehi ya, kapanpun. Misalnya kita ulang tahun, misalnya gitu ya. Pas ulang tahun. Daripada ngerayain ulang tahun gitu ya, ya kita kan sediakan waktu khusus, kita mau ngapain gitu 1 tahun yang akan datang di usia kita yang saat ini gitu ya. Kemudian ini, terbanyak membaca. Jangan khawatir, makin banyak yang kita baca, kita akan merasa kita haus. Kita merasa ilmu kita nggak ada apa-apanya gitu ya. Meningkatkan iman dan takwa, wajib. Kalau nggak kita galau terus. Kita sudah jalan kemana, kita ngerasa kurang terus gitu ya. Dengan meningkatkan iman dan takwa itu akan seimbang. Kita tidak akan ngerasa galau terus gitu ya. Kemudian meningkatkan kualitas pikir. Tadi seperti yang saya bilang apa saja yang harus kita lakukan gitu ya. Kemudian meningkatkan kualitas kerja. Kerjanya seperti apa? Meningkatkan kualitas karya, hasilnya seperti apa? Kemudian meningkatkan kualitas hidup. Yang jarang-jarang olahraga, yuk kita olahraga. Yang makannya masih kurang sehat, yuk kita perhatikan makan kita seperti apa. Nggak mesti mahal, tapi sehat. Nah, oke. Itu saja materi dari saya. Mungkin kalau ada yang mau didiskusikan, dipersilakan, boleh dibuka mic-nya. Silakan ada yang mau ditanyakan, boleh dibuka, di-unmute. Ada yang mau di-share, ada yang mau ditanyakan, atau yang mau didiskusikan? Silakan di-unmute, teman-teman. Kalau mau ada yang Ya. Ada pertanyaan di chat. Baik, saya baca ya. Bu, bagaimana? Bentar ya, dari atas dulu kalau gitu. Saya cek dulu ya. Jika ada, oke. Bu, bagaimana jika kita melihat masa lalu dan membuat kita semakin down? Oke. Teman-teman, yang kita harus lakukan adalah kita berdamai pada diri kita sendiri. Apakah masa lalu bisa kita hapus? Kita nggak bisa. Seperti saya sampaikan tadi ya, bahwa masa lalu kita itu akan jadi terus bagian kita. Tapi bagaimana kita bisa berdamai dengan kejadian itu? Semakin kita berusaha untuk melupakan apa yang telah masa lalu kita, semakin itu pula kita akan merasa diri kita down. Kalau kata
apa sih, Frozen ya, let it go itu betul. Makin kita tahan, makin kita kesal, makin kita sebel, itu akan terus berada dalam pikiran kita. Saya pernah merasakan? Pernah. Semua orang pernah merasakan. Dendam? Pernah. Terus, ya kita jalani saja. Justru kita latih bahwa apa yang kita dapat itu adalah bagian dari pembelajaran. Bukan buat menjatuhkan kita. Pernah lihat itu boneka apa namanya pasir? Ya, boneka pasir yang kalau kita tinju bang balik lagi, tinju balik lagi. Pernah lihat? Seperti itu seharusnya kita. Kita tinju balik lagi, tinju balik lagi. Itu saja. Susah memang, tapi nggak ada yang nggak mungkin. Terima itu bagian dari kita. Justru itu yang tadi saya tulis coba di LK yang kesekian gitu ya. Di situ justru membuat kita jadi lebih kuat. Kita tahu potensi kita. Oh, kita itu sudah ditempa banyak hal. Kita tuh enggak, wah, waktu masa lalu saya tuh beginilah. Nah, kita berarti kita sudah ditempa banyak hal. Itu enggak semua orang dapat. Dengan pengalaman itu justru kita jauh lebih kaya. Itu yang kita harus pikirkan. Bagaimana kita mengatasi itu menjadi kelebihan kita. Kita bagaimana kita mengatasi itu gitu. Nggak semua orang bisa mengatasi hal yang sama dengan kita. Justru itu yang memperkaya kita. Jangan dilawan, diterima saja. Gitu ya. Itu justru jadi kelebihan kita, Pak. Gitu ya. Kemudian mana lagi ya? Mana lagi? Ada lagi? Ya, silakan. Assalamualaikum Bu Dian. Waalaikumsalam. Di sini perkenalkan nama saya Rizky, izin bertanya terkait dengan materi yang Bu Dian sampaikan. Yang ingin saya tanyakan itu gini Bu, kan kita itu sering dengar statement kalau fokuslah ke salah satu bidang saja ya Bu. Ya, sedangkan saya itu orangnya minat belajarnya itu tinggi. Jadinya saya tertarik di bidang apapun yang sesuai dengan kemampuan saya. Nah, apakah sesuai gitu Bu kalau misalkan saya pertamanya itu tidak fokus, tapi itu tuh nanti akan saya kerucutkan ke salah satu bidang seperti itu Bu. Dan yang ingin saya tanyakan adalah perbedaan antara bakat dan minat itu apa? Karena saya sampai sebesar ini pun juga masih bingung gitu loh Bu. Bakat saya itu sebenarnya di mana, terus minat saya juga di mana. Terima kasih Bu Dian sebelumnya. Ya, baik. Tadi ada yang bertanya, aduh, saya suka banyak hal, melakukan banyak hal. Oke, begini, usia 20 tahun sampai 40 tahun itu yang soal pemilih simpan pos itu saya masih ingat di mana itu ya kalau usia 20 angka dari kita saya bilang fokus yang ingin kita kerjakan
Maaf Ibu, suara tidak kedengaran Ibu. Ya, suara tidak kedengaran Ibu.
Ya, mudah-mudahan sekarang sinyalnya sudah baik ya. Oke, kedengeran ya mudah-mudahan sekarang. Oke, tadi maaf internetnya tiba-tiba keganggu. Tadi pertanyaannya apa tadi? Oh, bagaimana fokus? Usia 20 sampai 40 tahun menurut pemilik Washington Post katanya itu adalah untuk mencari fokus hidup. Gitu ya. Sesuai juga ya dengan ajaran agama Islam bahwa usia 40 itu sudah mulai bagaimana mengimplementasikan apa yang kita dapat. Gitu ya. Bagaimana kita bisa mendekat kepada Sang Pencipta sambil berbagi setelah usia 40 tahun ke atas. Jadi jangan tidak usah merasa bingung kenapa saya banyak hal ingin melakukan banyak hal, itu aja. Usia 20 sampai 40 memang harusnya begitu, mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Sampai kita tahu fokus kita di mana, keahlian kita apa, gitu ya. Kemudian tadi saya bingung apa sih bedanya minat dan bakat. Saya kalau misalnya gini, minat itu adalah yang kita sukai. Kalau bakat itu apa yang kita dapat dari lahir. Kita misalnya bakat. Kalau dari lahir kita suka ngomong, itu bakat kita tukang ngomong gitu ya. Minat kita apa? Saya minat saya minat di perfilman. Saya suka tuh nonton film-film, itu minat. Kalau kita bakat itu bawaan dari lahir. Jadi ada yang bilang, saya nggak bakat musik. Musik itu hanya bakat itu hanya berperan 10%. 90% adalah kerja keras. Berlatih. Gitu ya. Jadi kalau minat dan bakat bedanya itu. Kalau bakat yang sudah kita dapat dari lahir. Tapi bakat tidak akan ada artinya kalau tidak kita latih. Minat, kita minat. Bahkan banyak minat kita. Jadi jangan khawatir tadi bilang saya banyak banget mau ini itu. Itu namanya minat. Kita banyak minat. Tapi kita lebih bagus adalah minat dan bakat kita match. Itu yang akan bisa menjadi fokus kita nanti gitu. Gitu ya. Fokus kita bisa jadi fokus kalau kita minat dan bakat kita bisa match. Gitu. Itu sih. Ada lagi? Maaf ya tadi internetnya tiba-tiba kacau. Ada lagi mungkin? Aneh. Semangat seseorang dalam menggapai cita-cita itu akan terkadang turun naik. Ada kalanya kita sampai pada titik jenuh atau ingin menyerah saja karena beberapa alasan. Misalnya gagal terus-menerus. Pertanyaannya bagaimana caranya untuk membangkitkan semangat lagi dan menghadapi diri kita ketika berada di posisi. Nah, di situ diperlukannya fokus. Kemudian tadi yang saya sampaikan, bentar ya, nah, kita memang harus fokus. Coba lihat nanti di share screen, saya mau share screen lagi. Kita terus menurut gagal karena apa? Nah, gagal lagi. Kok bisa gagal lagi? Ini, yang pertama. Ini yang harus kita lakukan setiap saat nih ya. Kita renungkan dulu, kenapa sih kita bisa gagal terus-menerus? Kemudian kita latihkan, kita biasakan untuk hal-hal yang baik. Misalnya, kita gagal ini karena ini ya. Terus dicoba lagi, gagal lagi. Oh, berarti nggak cocok. Kemudian kita latihkan yang itu namanya jangan khawatir ya. Itu siapa sih? Oh ya, Mbak, jangan khawatir. Kalau misalnya kita gagal terus-menerus, bisa jadi yang pertama, itu bukan minat kita. Itu bukan bakat kita. Bisa jadi dua. Kita kurang ilmunya, atau kita memang bukan di situ gitu. Kalau misalnya kita yakin ilmunya sudah kita dapatkan, kita sudah banyak ilmunya, tapi masih gagal terus, berarti usaha kita masih belum maksimal.
Tapi kalau misalnya kita yakin, misalnya ilmunya kita sudah banyak, terus gitu, berarti kayaknya kita bukan di situ. Gitu. Ada satu saat kita harus pindah dari apa yang kita tuju. Ada saatnya kita harus tahu itu sebenarnya bukan bidang kita. Itu bukan fokus kita. Perlunya perenungan itu. Gitu ya. Membangkitkan semangat gimana? Kita butuh ini, skills yang tadi. Mana ya? Nah, ini, sikapnya positif. Berpikir positif, bahwa kita yakin bahwa apa yang kita lakukan itu adalah betul, benar. Sesuai apa? Sesuai, ya kalau Mbak orang Muslim, sesuai dengan Quran hadis, itu saja kalau menurut saya ya. Sikap positif kalau misalnya menurut kita sudah benar, itu percayalah bahwa itu adalah betul, gitu ya, benar. Kemudian kita cek lagi, kita sudah melakukan pengelolaan waktu yang benar nggak? Nah ini nih, teamwork paling penting. Biar kita semangat, kita butuh teamwork. Saya sampaikan tadi bahwa kalau teamwork itu nggak mesti orang lain. Teamwork itu juga bisa datang dari keluarga. Semangat bisa naik karena teamwork. Teamwork dari orang tua yang biasanya yang paling luar biasa. Orang tua itu teamwork yang tidak terlihat. Teamwork itu orang tua. Orang tua tuh teamwork kita yang paling selalu ada gitu loh. Gitu ya. Kalau yang bersyukurlah Bapak Ibu yang masih ada keluarga, teman-teman sekalian Bapak Ibunya masih ada, itu jadikan mereka adalah teamwork kita. Ajak diskusi. Itu yang bisa membuat kita semangat. Yakin. Dengan berbicara dengan mereka walaupun ngomongnya masih belum nggak seperti sesuai yang kita inginkan, tapi yakin dengan ngobrol dengan orang tua biasanya itu akan sedikit rilis keresahan kita gitu ya. Kemudian cari orang yang bisa dipercaya. Mentor itu yang tadi saya bilang, mentornya siapa sih? Kemudian kita harus visualisasikan siapa yang bisa menjadi membuat kita semangat. Makanya perlu tadi memvisualisasikan orang-orang yang memberi inspirasi. Baca lagi, oh orang lain juga melakukan hal yang salah kok, bukan kita saja, gitu ya, gitu. Nanti PPT-nya akan dibagikan, nanti sama admin sama Mas Wahid akan disampaikan. Nanti bahkan LK-nya ya, jangan lupa LK-nya tolong diselesaikan. Kalau itu tidak dilakukan, ini pelatihan tidak akan jadi apa-apa. Ini tidak akan bermakna apapun kalau teman-teman sekalian tidak melakukan apa yang saya siapkan. Gitu. Ya. Ada lagi kah? Tadi chatnya sempat kehapus gara-gara tadi sempat keluar. Oke ya. Jadi galau, pasti galau, tapi carilah yang pertama ya, yang saya pernah melakukan ini, saya sangat galau sekali beberapa tahun yang lalu, ya karena mungkin juga disertasi yang tak lulus-lulus gitu ya. Galaunya itu karena saya melakukan ini salah lagi, terus tiba-tiba down. Siapa yang saya cari? Ya suami saya. Saya banyak bercerita dengan dia. Bercerita apapun, mau marah-marah, mau itu terserah. Tapi saya yakin suami saya juga mau mendengarkan saya gitu ya. Saya pun cerita sama keluarga saya. Mereka yang saya yakin keluarga yang paling bisa mendorong kita untuk kembali semangat. Karena itu teman-teman, komunikasi dengan keluarga, ayo disambung lagi. Kalau yang komunikasi dengan keluarganya kurang baik, komunikasinya disambung lagi. Dengan teman-teman disambung lagi. Kita nggak bisa hidup sendiri. Yuk komunikasinya disambung lagi. Sama orang tua itu luar biasa. Itu teamwork yang luar biasa sih kata saya. Gitu. Ada lagi mungkin teman-teman yang mau di-sharingkan? Oke.
ini ya, kualitas ini teman-teman yang saya titik beratkan, kualitas ini yang harus kita tingkatkan setiap saat. Oke, ada lagi kah teman-teman yang mau disampaikan, yang ditanyakan? Nah, oke. Jadi nanti teman-teman akan ada LK ya, yang mulai dari tadi yang pertama mengenal diri sendiri, kemudian flashback, sampai dengan membuat peta hidup. Nanti silahkan direnungkan, dilaksanakan. Gitu. Masih ada yang belum mengerti bagaimana merenungkannya atau menuliskannya? Pak Yakob mungkin? Mas Yakob? Pak, atau siapa ya? Ya. Ya, Mas Yakob aja deh. Oh iya, Mas Yakob gimana? Gimana? Ibu, saya sangat berterima kasih atas materi ini, Ibu. Materi ini sangat menegur saya bagaimana belajar dari masa lalu, memahami masa kini, dan bagaimana menata masa depan yang lebih baik, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu. Ya, makasih, Sama-sama ya. Ibu. Nanti diisi ya, Pak. Ya Mas ya. Semoga nanti bisa Ya, membantu. Ibu. Ya, makasih, Ibu. Ya, baik. Mungkin ada dari yang perempuan yang mau disampaikan. Ya, di sini ternyata ada teman saya yang ikut. Sepertinya sudah tidak ada yang mencurhatkan. Sudah tidak ada lagi. Teman-teman sekalian, terima kasih atas hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa membantu kita sama-sama ya bisa sama-sama menyelesaikan masalah kita untuk mencapai apa yang kita inginkan di masa yang akan datang. Terima kasih atas sampai ketemu di sesi berikutnya kalau memang ada nanti hasil mereka akan disampaikan oleh Mas Oye. Terima kasih. Kita tutup kegiatan ini. Alhamdulillah.